Pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak Anyis melaporkan. Sebelumnya pemirsa, warga Pati berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Pemirsa, lagi-lagi arogansi pejabat negara menuai sorotan netizen. Kali ini Kepala Kantor Wilayah Agama Nusa Tenggara Barat terekam kamera melempar tiang mik dalam sebuah acara formal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz viral setelah melempar mik beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya,
tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap ada desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai wilayah di tanah air, dugaan minyak babi pada ompreng atau tempat makan bergizi gratis juga menuai sorotan publik. MUI Jawa Barat juga menyoroti sertifikat halal yang dimiliki dapur penyedia makan bergizi gratis. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng untuk program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Dan berikut cuplikan dialog dengan Dadan Hidayana, Kepala Badan Gizi Nasional di Ayun Sore. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada pagi tadi. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, ini kalau datang langsung apa gimana? Nanti akan kami tanyakan, ini baru diputuskan mediasi tanggal 29, apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang, berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang mantan Presiden Joko Widodo memerintahkan para relawan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak menegaskan perintah tersebut untuk 2029. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode.
Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Bare juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Pemirsa, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari 2 anak diaspora. Terima kasih. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan, Bapak. Kamu cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Pak Teuku Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, salam dari Universitas Presiden. Terima kasih sudah bergabung dengan iNews Prime, Pak Reza. Pak Reza, dijadwalkan bahwa Presiden Prabowo kan akan berpidato di sidang umum PBB dan banyak yang menduga nih Pak bahwa isu kemerdekaan Palestina akan masuk sebagai salah satu agenda yang akan dibicarakan dalam pidato. Menurut Pak Reza nih? Tren dunia sekarang memang mendukung Palestina, ya. Kalau kita lihat pertemuan-pertemuan dari High Panel di masa sepanjang bulan ini, itu terlihat bahwa negara-negara itu sudah mendesak agar Palestina itu merdekanya sekarang, tidak lagi berlarut-larut, walaupun mereka mengkritisi juga serangan Hamas tanggal 7 Oktober silam, tapi juga mereka mengkritisi serangan Israel yang sangat brutal, yang benar-benar merupakan wujud dari genosida. Jadi untuk itu saya pikir Presiden kita akan berpidato itu dari sanubari, karena bagi Indonesia Palestina itu adalah tidak ada tawar-menawar lagi. Sejak tahun 1955, sebagaimana kita menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pemerintah Indonesia senantiasa mengatakan
Konferensi Asia Afrika itu belum sepenuhnya berhasil kalau Palestina itu belum merdeka. Jadi kali ini Presiden Indonesia akan berbicara dalam kapasitas dirinya sebagai Presiden Indonesia, tapi juga akan berbicara dalam kapasitasnya sebagai tokoh dari ASEAN, tokoh dari APEC, tokoh dari BRICS, tokoh dari Organisasi Konferensi Islam, tokoh dari Gerakan Non-Blok, tokoh dalam Liga Arab, dan juga tokoh dalam kerjasama Indian Ocean Rim Association. Jadi untuk itu saya pikir bekal intelektual sudah cukup, kemudian teks pidato itu hendaknya dibuat secara benar. Dalam hal ini ada nilai-nilai filsafat, ada nilai-nilai idiosinkratik dari Presiden Prabowo itu sendiri, dan nanti kita akan melihat bahwa pidato ini kemungkinan besar karena akan disampaikan dengan sungguh-sungguh dengan oleh seorang presiden yang sudah siap fisik dan mental. Ini berpotensi ini setara dengan pidato dari Bung Karno tanggal 30 September tahun 1960 silam yang judulnya To Build the World Anew. Dan hari ini kita belum tahu apa judul pidato tersebut, tapi paling tidak itu isu-isu kemerdekaan Palestina itu akan dikemukakan. Kemudian kemungkinan besar juga kerjasama antar peradaban juga akan dikemukakan. Kemudian juga pandangan beliau dari perkembangan dialog-dialog Palestina di PBB itu sendiri. Seperti kita ketahui sudah terdapat dialog-dialog dari high level panels yang baru berakhir tanggal 22 September lalu lewat tokoh-tokoh seperti Juan Manuel Santos, kemudian tokoh dari Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia, dan juga tokoh dari dunia Arab namanya Prince Zaid Ra'ad Al Hussein. Jadi kata-kata kunci untuk Palestina akan dikemukakan, bukan hanya kata-kata kunci yang hari ini, tapi juga merunut sampai kata-kata kunci tahun 48 silam dan juga sebelumnya. Jadi kita akan melihat suatu kualitas pidato yang sangat menarik, yang sangat terukur. Kemudian pidato tersebut akan disampaikan oleh seseorang yang menguasai bidangnya, dan pada saat yang sama itu kita akan melihat bagaimana body language dari Presiden Prabowo Subianto kalau mengemukakan kata-kata kunci tersebut ditujukan misalnya kepada kalangan Gerakan Non-Blok, kepada kalangan Organisasi Konferensi Islam, kepada Amerika Serikat, dan juga pada saat beliau barangkali menunjuk adanya negara-negara yang bersikap tidak mendukung kemerdekaan Palestina dan bersikap abstain terhadap Palestina. Dan untuk itu tentunya beliau akan mendapat tepuk tangan dari sekitar 142 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi saya perhatikan 15 menit ini akan menjadi pidato yang akan dikenang untuk jangka panjang. Jika benar Pak Reza, kalau misalnya Presiden Prabowo ini benar menyuarakan soal kemerdekaan Palestina, seberapa besar pengaruhnya? Kualitas sebuah pidato itu akan juga sangat ditentukan oleh siapa yang mengemukakan ide tersebut ya. Betul. Kalau kita perhatikan 6 bulan terakhir itu Presiden Indonesia sudah berkeliling kepada banyak negara, kemudian sudah terlibat dalam banyak KTT, dan juga sudah berbicara dengan tokoh-tokoh dunia, dan juga beliau pada tahun 2023 silam Indonesia pada saat itu mendapat mandat khusus dari konferensi tingkat tinggi darurat Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab, dan di situ dimintakan kepada Indonesia dan negara-negara kunci di Timur Tengah seperti Mesir, Saudi Arabia, dan juga Lebanon untuk benar-benar memikirkan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, kemudian juga turut mengupayakan perdamaian di Palestina, dan mengamanahkan Indonesia untuk bersinergi dengan Sekjen OKI, Sekjen Liga Arab, dan juga Sekjen PBB. Jadi Pak Prabowo akan datang dengan mandat yang luar biasa. Cuman masalahnya adalah dari sekian penerima mandat itu jumlahnya 7, itu hanya Indonesia yang bergerak lebih cepat daripada yang lain. Indonesia selalu kaya dengan ide, dan untuk itu saya sangat berharap dalam pidato 15 menit itu akan dikemukakan juga ide-ide untuk masa depan Palestina, misalnya bagaimana wujud suatu two-state solution, kemudian juga bagaimana pembagian peran dari negara-negara di dunia yang secara teori namanya job description dan job specification, kemudian bagaimana rule of engagement negara-negara tertentu dengan Israel, kemudian bagaimana sistem pelaporannya kepada Sekjen PBB. Karena kalau kita mengikuti statement dari tokoh-tokoh dunia saat ini, kemerdekaan Palestina itu sekarang waktunya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, terima kasih Pak Reza atas bincang-bincangnya. Kita nantikan apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya esok. Baik, terima kasih Pak Reza. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.
Seorang pria berusia 35 tahun di desa Lagi-Agi, Kabupaten Pulau Mandar, Sulawesi Barat, ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka mencurigakan di bagian kepala. Hasil visum sementara ditemukan benda kecil di kepala korban yang diduga ditembak. Minggu malam, warga desa Lagi-Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Hussein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya untuk sementara kalau masalah mendalam itu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulinya. Namun penyidikan tetap dilanjutkan. Udahlah Pak, dilerai lah. Dan Puspo membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pada pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ibu kota negara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Namun menurut Kepala Staf Kepresidenan, hal tersebut akan terjadi jika fasilitas 3 pilar kenegaraan telah siap. Istana menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari mengungkapkan jika IKN hendak difungsikan sebagai pusat pemerintahan, maka fasilitas 3 pilar utama kenegaraan harus sudah siap pada 2028. Ketiga lembaga yang dimaksud yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya, sehingga kalau mau sidang sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan ibu kota negara menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk persiapan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Sigit pun menegaskan pembentukan tim itu sejalan dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah pembentukan tim reformasi Polri di internalnya. Tim ini terdiri dari 52 Pati Polri dengan ketua tim adalah Kalem Diklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Kapolri mengatakan pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan Polri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk responsibilitas dan akuntabilitas Polri. Tim ini pun akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam meramu transformasi Polri. Kapolri berharap proses dan tujuan akselerasi transformasi Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak lanjut. Kapolri menambahkan Polri siap mendengar seluruh masukan dari Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk, termasuk masukan dari pakar hingga masyarakat. Terutama masukan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat terkait kinerja Polri dalam melakukan pelayanan dan pengamanan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Murfahmi mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Menanggapi hal ini, Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Anton Carlian menyebut tim internal mempunyai semangat perbaikan ke dalam tubuh Polri sehingga sangat wajar jika seluruh anggotanya merupakan pejabat Polri. Seperti cuplikan dialog bersama rekan Herjuno berikut ini. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus bertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu, tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis, Pak. Ya, bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk masukan-masukan dari eksternal itu sendiri, seperti tadi bisa dari Komponas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini Presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga
akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal. Tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh presiden. Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Korlantas Polri mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Korlantas Irjen Agus Suryo membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo. Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo yang mengganggu pengguna jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo menyebut akan evaluasi penggunaan strobo dan sirine bersama masyarakat. Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas kritik dari masyarakat dalam penggunaan strobo. Pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat. Tentunya juga harus ada patroli polisi. Dalam hal ini, Kakor Lantas mengimbau masyarakat tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, unjuk rasa anti korupsi di Manila, Filipina pada Minggu berakhir dengan ricuh. Akibat kericuhan tersebut, lebih dari 200 orang ditahan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Armsari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuhan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuhan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara kepolisian regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika.